Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan ilmuwan matematika René Descartes. Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama Marcelina Herni dengan NIM H1011221003 dan saya sendiri sebagai moderator Abdul Maulana dengan NIM H1011221018. Dan yang ketiga, Febriani Dwi Hajijah dengan NIM H101112211024. Dan yang terakhir, Muammar Rifki dengan NIM H101112211048. Nah, di sini ada sebuah quotes dari René Descartes. The reading of all good books is like conversation with the finest man of past centuries. Di sini kami mempunyai 4 pokok pembahasan. Yang pertama biografi yang akan dijelaskan oleh saya. Dan yang kedua penemuan yang akan dijelaskan oleh Febriani. Yang ketiga rumus yang dijelaskan oleh Herni. Dan yang terakhir contoh soal yang akan dijelaskan oleh Muammar Rifki. Nah, untuk biografi René Descartes, Prancis 1596 sampai 1650. René Descartes sering disebut sebagai bapak filsafat modern. René Descartes lahir di La Haye-Touraine, Prancis, dari sebuah keluarga Burgess. Ayah Descartes adalah ketua parlemen Inggris dan memiliki tanah yang cukup luas atau Burgess. Ketika ayah Descartes meninggal dan menerima warisan ayahnya, ia menjual tanah warisan itu dan menginvestasikan uangnya dengan pendapatan 6 atau 7 ribu francs per tahun. Dia bersekolah di Universitas Jesuit di La Falaise dari tahun 1604 sampai 1612 yang tampaknya telah memberikan dasar-dasar matematika modern. Walaupun sebenarnya pendidikan itu di bidang hukum. Pada tahun 1612, dia pergi ke Paris, namun kehidupan sosial di sana dia anggap membosankan. Dan kemudian dia mengasingkan diri ke daerah terpencil di Prancis untuk menekuni geometri. Nama daerah terpencil itu Faubourg. Teman-temannya menemukan dia di tempat perasingan yang ia tinggali. Maka untuk lebih menyembunyikan diri, ia memutuskan untuk mendaftarkan diri menjadi tentara Belanda di tahun 1617. Ketika Belanda dalam keadaan damai, dia tampak menikmati meditasinya tanpa gangguan selama 2 tahun. Tapi meletusnya Perang Dunia 30 tahun mendorongnya untuk mendaftarkan diri sebagai tentara Bavaria di tahun 1619. Di Bavaria inilah selama musim dingin 1619 sampai 1620 dia mendapatkan pengalaman yang dituangkannya ke dalam buku di Cours de la Méthode Russell 2007 733. Descartes kadang dipanggil penemu filsafat modern dan bapak matematika modern. Adalah salah satu pemikir paling penting dan berpengaruh dalam sejarah barat modern. Dia menginspirasi generasi filsuf kontemporer dan setelahnya, membawa mereka untuk membentuk apa yang sekarang kita kenal sebagai rasionalisme kontinental, sebuah posisi filosofikal pada Eropa abad ke-17 dan 18. Nah, selanjutnya penemuan yang akan dijelaskan oleh Febriani. Selanjutnya akan dijelaskan dengan satu, yaitu penemuan. Descartes dilahirkan di La Haye, Prancis, 31 Maret 1569 dan wafat di Stockholm, Swedia pada 11 Februari 1650. Beliau merupakan seorang matematikawan, fisikawan, filsuf, dan juga teolog. Beliau memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan di bidang matematika, sehingga dapat mendapat sebutan bapak matematika modern. Beliau adalah salah satu pemikir penting dan berpengaruh dalam sejarah barat modern. Karya sains Descartes yang diterbitkan adalah Discours de la Méthode pour bien
Conditions Reason at Charters Lafitte dan Les Science. Karya ini dilengkapi 3 appendix, yaitu La Diprotu tentang optika, Les Méthodes tentang meteorologi, dan La Géométrie tentang matematika. Karya yang lain adalah Principia Philosophiae yang dipublikasikan di Amsterdam pada tahun 1644. Temuannya, salah satu materi dalam geometri analitik adalah menentukan kemiringan posisi suatu garis terhadap koordinat X dan koordinat Y. Beliau memperkenalkan penyelesaian untuk kemiringan dan persamaan linier. Rumus kemiringan dasar adalah Y sama dengan MX tambah B. Rumus kemiringan adalah M sama dengan P. Banyak ahli matematika mengakui Descartes sebagai orang yang menemukan rumus kemiringan, meskipun tidak banyak tulisan yang menunjukkan secara langsung bahwa beliau sebagai penemu rumus kemiringan. Oleh karena itu, Descartes mendapatkan sebutan Bapak Geometri Analitik. Kontribusinya yang besar dalam dunia matematika, terutama penemuannya tentang geometri analitis, yang akhirnya dikenal sebagai pencipta sistem koordinat Cartesius, yang mempengaruhi perkembangan kalkulus modern. Penemuan atau pemikiran Descartes dalam ilmu matematika selain Cartesius adalah the principle of human knowledge, the principles of material things of the visible world and the earth, yaitu prinsip ilmu pengetahuan manusia, prinsip benda material dalam dunia yang bisa dilihat di bumi. Pelajaran hidup yang dapat diambil dari Descartes yaitu kita harus menggunakan akal dan pikiran yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa untuk memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Jangan mudah putus asa terhadap sesuatu yang sudah didapatkan, sehingga terus berpikir melakukan inovasi untuk menemukan hal yang baru. Kita harus mengembangkan ilmu kemajuan dunia pendidikan dan harus memanfaatkan untuk orang lain di sekitar kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcelina Herni. Baik, terima kasih. Saya Marcelina Herni, saya akan melanjutkan tentang pembahasan rumus, yakni sistem koordinat Cartesius. Salah satu rumus yang dibuatnya adalah dalam bidang geometri yang sekarang dikenal sebagai sistem koordinat Cartesius. Sistem koordinat ini memungkinkan representasi titik-titik dalam ruang menggunakan pasangan angka yang disebut koordinat. Rumus ini merupakan kontribusi penting Descartes dalam menjelaskan aljabar dan geometri, dan menjadi dasar bagi perkembangan matematika modern. Koordinat Cartesius adalah sistem koordinat yang memuat angka-angka tertentu di setiap bidangnya, yang ditulis dalam bentuk X, Y, dengan X nilai absis sumbu X dan Y nilai ordinat sumbu Y. Kemudian akan dilanjutkan dengan memiliki. Baiklah, saya akan masuk ke contoh soal. 1. Sebuah bangun datar dibentuk dari titik koordinat A min 1,3, titik B 1,3, titik C min 2,1, dan titik D 2,1. Tentukan luas bangun datar tersebut. Pertama akan menentukan posisi koordinat yang disebutkan pada soal. Di A min 1,3, titik basis min 1, dan titik ordinat 3. Nah, min 1,3 berada pada kuadran 2. Titik B 1,3, titik basis 1, dan titik ordinat 3 berada di kuadran 1. Titik C min 2,1, titik basis min 2, dan titik ordinat 1 berada pada kuadran 2. Titik D 2,1, titik basis 2, titik ordinat 1 berada pada kuadran 1. Lanjut.
Jika keempat titik dihubungkan, ternyata membentuk bangun trapesium sama kaki dengan ketentuan seperti berikut. Tinggi bangun 3 satuan, sisi AB 3 satuan, sisi CD 4 satuan. Dengan demikian, luas trapesium ABCD adalah sebagai berikut. Luas sama dengan sigma sisi sejajar per 2 kali tinggi, sama dengan sisi AB tambah sisi CD per 2 kali tinggi, sama dengan 3 tambah 4 per 2 kali tinggi, sama dengan 7 per 2 kali 3, sama dengan 10,5. Nah, lanjut soal nomor 2. Koordinat titik K dan L berturut-turut adalah min 3,2 dan min 6,1. Agar terbentuk bangun segitiga sama kaki, titik M harus diletakkan pada koordinat berapa? Nah, pembahasan pada gambar di samping. Nah, dari soal yang tadi kita mendapatkan grafik seperti ini. L min 4,1, M min 2,1, dan K min 3,2. Pada gambar di samping, agar dapat membentuk bangun segitiga sama kaki, titik M harus diletakkan di koordinat min 2,1. Jadi titik M harus diletakkan pada koordinat min 2,1. Min 2,1 yang di sini. Nah, lanjut soal ketiga. Tentukan kuadran dari titik-titik berikut ini dalam koordinat kartesius. Nah, yang pertama 3,4. Nah, jadi untuk titik A 3,4 berada di bagian sini, yaitu kuadran 1. Ambil sini 3 dan di sini 4. Nah, untuk B min 2, min 5 berada di bagian sini, yaitu ambil min 2 dan min 5 berada di kuadran 3. Untuk C min 3,2, karena koordinat X negatif dan koordinat Y positif, titik C berada di kuadran 2, yaitu min 3,2 di sini. Untuk titik D 5,6, karena koordinat X positif dan koordinat Y negatif, titik D berada di kuadran 4. Nah, 5,6 di bagian sini. Oke, sampai di situ saja presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.